Apa yang sebenarnya dimaksud dengan supaya para menteri ini merapatkan barisan? Pernyataan ini harus diletakkan dalam konteks pernyataan-pernyataan normatif, semacam instruksi dan perintah dari seorang presiden, bahwa tak ada ceritanya menteri itu tidak bersaling berkoordinasi, tak ada ceritanya menteri itu tidak solid, tidak ada ceritanya bahwa menteri itu tidak saling kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Ketua Umum PKB yang juga adalah Menko Kesejahteraan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mengaku ditelepon oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar para menteri di Kabinet Merah Putih itu merapatkan barisan. Itu tentu menjadi perdebatan yang saya kira per hari ini menjadi salah satu isu yang cukup luar biasa. Begitu banyak pergunjingan, omongan-omongan di kalangan kelompok-kelompok aktivis dan pegiat demokrasi, terutama di media sosial yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan supaya para menteri ini merapatkan barisan? Tentu ada beberapa hal yang kemudian kita bisa tafsirkan, kita bisa maknai sebagai upaya untuk melihat apa sebenarnya substansi dan motif bahasa di balik kata-kata menteri untuk merapatkan barisan. Pertama tentu kalau kita melihat konteks politiknya, pernyataan Muhaimin Iskandar itu adalah dalam konteks di mana Muhaimin Iskandar sedang melakukan halal bihalal di kediamannya, di rumah dinasnya, dan dihadiri oleh sejumlah menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Jadi wajar kalau kemudian Presiden Republik Indonesia yang juga diundang dan berhalangan hadir, itu memberikan pesan supaya para menteri dan para pembantunya Pak Prabowo di Kabinet Merah Putih merapatkan barisan, menyolidkan barisan, untuk bagaimana menghadapi situasi politik baik yang ada di Indonesia ataupun situasi politik global yang terus berkembang cukup dinamis. Dalam konteks itulah maka sangat wajar kalau kemudian pernyataan ini harus diletakkan dalam konteks pernyataan-pernyataan normatif, semacam instruksi dan perintah dari seorang presiden, bahwa tak ada ceritanya menteri itu tidak bersaling berkoordinasi, tak ada ceritanya menteri itu tidak solid, tidak ada ceritanya bahwa menteri itu tidak saling kompak, bahwa persatuan, kekompakan adalah kunci bagaimana Indonesia sanggup dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi di masa-masa yang akan datang. Terutama persoalan politik global, ekonomi global yang seringkali begitu tanpa bisa diprediksi, tapi secara spesifikly itu berdampak secara signifikan terkait dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin adalah perang dagang antara negara-negara besar, antara Amerika dan China. Dan itu terbukti ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif dagang, itu kan berdampak, membuat begitu banyak negara, termasuk Indonesia, harus memeras bagaimana pikiran-pikirannya itu dicurahkan, supaya tidak terkena dampak negatif, efek dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh politik global negara-negara lain, terutama negara kuat seperti di Amerika. Jadi, itulah yang sepertinya ingin di-guide dan ingin disampaikan, bahwa kunci untuk menghadapi persoalan politik, ekonomi, dan kebangsaan kita di masa yang akan datang, terutama politik global, kuncinya adalah menteri itu bersatu, merapatkan barisan, dan mengerahkan semua kemampuannya untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa bekerja, solid, dan bisa keluar dari bayang-bayang, dari gejolak-gejolak yang tidak menentu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu pernyataan dari elit-elit ataupun orang-orang yang ada di sekitar istana, pernyataan Mensesnek, pernyataan Ketua Umum Golkar, kemudian elit PAN seperti Edi Suparno, itu kan yang mengindikasikan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto melalui Muhaimin Iskandar, bahwa para menteri itu harus merapatkan barisan, itu adalah semacam pernyataan biasa, di mana itu semacam penegasan kunci dari Indonesia bersatu adalah supaya Indonesia solid melepaskan persoalan-persoalan yang ada. Tentu pernyataan yang disampaikan oleh Mensesnek ataupun yang disampaikan oleh Bahlil ataupun yang disampaikan oleh Edi Suparno ini tentu untuk meredam ataupun sekaligus untuk mengamputasi statement-statement ataupun spekulasi-spekulasi luar bahwa sebenarnya di Kabinet Internal Merah Putih itu tidak baik-baik saja, tidak solid, tidak ada koordinasi dan seterusnya dan seterusnya. Wajar kalau kemudian Mensesnek mengatakan bahwa koordinasi antara menteri baik-baik saja, tidak ada gejolak. Kemudian Bahlil juga mengatakan itu adalah sesuatu yang sifatnya memang penting pernyataan Presiden, tapi sifatnya adalah sebagai sebuah perintah supaya menteri itu kompak dan dalam satu barisan dan seterusnya dan seterusnya. Pernyataan orang-orang penting di sekitar pemerintah bagi saya sebagai upaya untuk
meredam tafsir-tafsir liar yang itu selalu dikaitkan dengan potensi bahwa ya di kabinet itu tidak ada koordinasi antara satu menteri dengan menteri yang lain, dan kemudian dianggap sebagai sebuah alarm bahwa pemerintahan Merah Putih, kabinet Merah Putih misalnya, dalam banyak hal sudah mulai harus dievaluasi. Jadi wajar kalau kemudian pernyataan Sesnek itu harus diletakkan dalam konteks tak ada cerita gejolak, tak ada cerita tidak solid, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang ketiga, terlepas dari apapun bahwa itu adalah statement normatif, bahwa itu adalah tidak benar, bahwa kabinet baik-baik saja. Kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan publik, kalau kita mendengar bagaimana perdebatan di ruang publik, kelompok-kelompok netizen, kelompok aktivis, terutama di media sosial, itu kan bertanya-tanya, jangan-jangan bahwa kalimat dan pernyataan untuk merapatkan barisan itu dikaitkan dengan peristiwa politik di mana sejumlah menteri dan wakil menteri yang kemudian hilir mudik datang ke Solo. Yang itu kemudian dikaitkan dengan soal isu adanya matahari kembar. Inilah yang kemudian per hari ini justru menjadi perdebatan yang jauh lebih luas. Kalau hal-hal yang sifatnya normatif, menteri itu solid, saya kira orang tak ada perdebatan. Tapi di luar itu bahwa jangan-jangan pernyataan supaya para menteri itu solid, satu barisan dan tegak lurus, itu dikaitkan dengan karena ada fenomena beberapa waktu yang lalu di mana menteri-menteri itu bukan hanya datang ke Solo, di mana wamen-wamen itu bukan hanya datang ke Solo, yang katanya hanya sebatas silaturahmi, tapi juga dikaitkan dengan beberapa menteri, 2 menteri yang mengatakan ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia. Jadi itulah yang kemudian menjadi ramai soal merapatkan barisan itu, dikaitkan dengan menteri dan wakil menteri ke Solo, dan dikaitkan dengan pernyataan menteri yang mengatakan ada figur dan sosok lain di luar Prabowo sebagai sebuah bos. Inilah yang saya kira menjadi penting, menjadi momen sebenarnya ketika Muhaimin Iskandar menyatakan pesan presiden supaya para menteri itu solid dan merapatkan barisan adalah sebagai upaya jangan lagi ada peristiwa dan manuver-manuver menteri yang justru itu bisa menimbulkan gejolak, bisa menimbulkan tafsir-tafsir liar, yang justru itu tidak kondusif bagi pembangunan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Soal itu saya harus kita akui ketika menteri datang ke Solo, wakil menteri datang ke Solo, ada yang mengatakan bos misalnya kepada sosok lain, itu kan menimbulkan tafsir yang cukup luar biasa. Oh, itu ada matahari kembar, oh itu menteri kok loyalnya ke orang lain bukan kepada presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun itu adalah momennya silaturahmi, sekalipun momennya adalah Idul Fitri, tapi karena ada omongan ada bos lain di luar presiden, wajar kalau kemudian menimbulkan tafsir-tafsir yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, pernyataan ketika kata Muhaimin ada perintah dan permintaan dari presiden supaya menteri-menteri ini merapatkan barisan, itu juga diletakkan dalam konteks bahwa jangan lagi ada manuver-manuver yang kemudian justru itu kontraproduktif dan membuat argumen dan tafsir-tafsir di luar pemerintah yang justru mengarah bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, terutama di internal kabinet. Itu yang ketiga. Atau jangan-jangan keempat, ini memang hanya khusus buat internal kawan-kawan PKB yang mungkin selama ini garis koordinasinya dengan menteri lain ataupun dengan presiden mungkin tidak tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Karena apapun judulnya, ini semacam penegasan bahwa tak ada cerita siapapun yang sudah jadi menteri, siapapun yang sudah masuk menjadi bagian dari kabinet, entah dia itu adalah ketua umum partai yang jadi menteri, sekjen partai yang jadi ketua umum sekjen partai, ataupun elit partai yang sudah jadi menteri, kalau sudah menjadi bagian dari kabinet Merah Putih, maka ingat laporan tegak lurusnya harus sering-sering disampaikan kepada presiden. Ini tentu menunjukkan koordinasi para menteri dan petinggi-petinggi partai yang jadi pembantu pemerintah dan pembantu presiden adalah istiqomah di jalan yang benar dalam tanda kutip, supaya mereka bekerjanya itu solid, kompak, dan membuat Indonesia semakin kuat menghadapi persoalan-persoalan di masa-masa yang akan datang. Saya nggak tahu di mana yang persis, saya tidak tahu apa yang kemudian disebut dengan para menteri harus merapatkan barisan diletakkan, apakah dalam konteks pernyataan normatif, apakah dalam konteks ada dinamika-dinamika yang terkait dengan matahari kembar, ataukah misalnya hanya khusus disampaikan kepada Gus Imin sebagai Menko untuk mengorkestrasi bagaimana soliditas internal antar menteri di internal kabinet, terutama dari kalangan menteri kawan-kawan PKB, ataukah ada faktor yang lain. Tentu kita sebagai orang luar tidak akan pernah tahu pasti apa yang sebenarnya maksud tersembunyi dalam kata supaya para menteri-menteri merapatkan barisan. Tentu yang paling tahu hanyalah presiden dan Tuhan yang Maha Kuasa.
apa makna yang sebenarnya terjadi. Tapi dalam politik, ketika ada peristiwa politik, ketika ada statement-statement politik, ketika ada momen-momen politik, maka disitulah kemudian muncul tafsir-tafsir yang kemudian membuat semua orang itu berhak untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tafsir itu pastinya beragam. Ada tafsir versi pemerintah, ada tafsir orang di luar kekuasaan, dan ada tafsir pihak-pihak yang selama ini berada di kelompok barisan kelompok-kelompok kritis. Di antara semua tafsir ini, pastinya tafsir-tafsirnya itu saling beragam satu sama yang lain. Biarkanlah tafsir itu terjadi dan apa adanya, tidak perlu diseragamkan, tapi yang paling penting adalah kesolidan, kesatuan, dan persamaan persepsi kita bahwa untuk menghadapi persoalan kebangsaan kita di masa yang akan datang, termasuk persoalan-persoalan global, memang kuncinya adalah persatuan di atas segala-galanya. Tegak lurus kepada presiden, harus sami'na wa ta'na dengan presiden adalah kunci bagaimana para menteri ini bisa bekerja solid, dan mereka loyalitasnya harus dipastikan hanya kepada Presiden Republik Indonesia dan bukan kepada yang lainnya. Saya kira di situ salam politik Syaun-Syaun pastinya mantap semantap-mantapnya.